Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Nurmalasari dari kelas 5I dengan mata kuliah Konsultasi Pendidikan dan Gizi. Di sini saya akan memberikan edukasi kepada seorang ibu rumah tangga dengan gejala penyakit nyeri sendi dan ibu tersebut mengalami kelebihan berat badan. Kami akan berdiskusi dan saya akan menjelaskan kepada ibu tersebut dan kami akan melakukan sesi tanya jawab. Simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Tiara Nurmalasari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan mengedukasi Ibu. Kira-kira Ibu bersedia nggak untuk diedukasi? Oh, bersedia, Dek. Baik. Tentang apa? Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan berat badan berlebih terhadap kasus nyeri sendi. Oh iya, bagus karena Ibu lagi sakit sendi nih. Nah, kebetulan Betul. ya, jadi kita perkenalan diri dulu boleh? Boleh. Dengan siapa? Ibu Neneng. Baik, Ibu Neneng. Di sini yang pertama saya mau minta data asesmen Ibu dulu. Data asesmen itu ada berat badan, tinggi badan, kayak gitu. Data ini buat menghitung indeks massa tubuh Ibu. Jadi untuk melihat Ibu ini termasuk kategori apa? Termasuk kategori normal kah apa atau obesitas kah? Kayak gitu. Nah, kira-kira berat badan Ibu terakhir Ibu nimbang berapa kilogram? 68. 68. 69. Oh, 68 atau 69? 69. 69. Untuk tinggi badannya 157. 157. Usia Ibu 55. Usia Ibu 55 tahun, berarti 55 tahun ini termasuk kategori pralansia ya Bu ya. Nah, pekerjaan Ibu bekerja atau hanya ibu rumah tangga? Hanya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Keluhannya tadi Ibu bilang di pertama apa keluhan Ibu? Di lutut. Nyeri sendi gitu di lutut. Nyeri sendi. Itu Ibu ngalaminnya kalau pas kapan tuh? Pas mau tidur, bangun tidur. Tapi kalau udah jalan mah nggak apa-apa. Oke, berarti kayak orang sehat gitu. Berarti nyeri sendi pada lutut saat bangun tidur. Misalkan kalau habis duduk terlalu lama atau diri terlalu lama itu suka terasa juga nggak? Suka. Berarti nyeri sendi pada lutut saat bangun tidur dan kayak duduk terlalu lama atau berdiri terlalu lama ya. Iya. Saya menghitung IMT Ibu dulu. Nah, di sini IMT atau indeks massa tubuh Ibu seperti yang tadi saya bilang itu tuh saya menghitung berdasarkan berat badan per tinggi badan. Di sini kan berat badan Ibu 69 dan tinggi badan Ibu 157. Nah, di mana menurut perhitungan hasilnya itu 28,04. Nah, 28,04 ini termasuk ke dalam kategori pre-obesitas menurut kategori WHO. Jadi Ibu berat badannya berlebih nih, harusnya dikurangi. Jangan sampai Ibu makan makanannya nggak dikontrol sehingga berat badannya bisa nambah lagi. Itu bahaya, itu bisa ke obesitas kelas 1, kelas 2. Itu lebih bahaya, lebih sulit lagi dituruninnya nanti. Nah, di sini juga saya udah menghitung berat badan ideal Ibu. Berat badan ideal Ibu itu 51,3. Dimana kan tadi berat badan Ibu 69 kan. 51 mah tuh kurus, jadi kurus dong. Itu ideal menurut perhitungannya gitu, Bu. Oh, gitu. Ya. Nah, di sini saya mau minta hasil data lab. Apa Ibu pernah ke rumah sakit sebelumnya? Pernah. Apa ada data laboratoriumnya? Ada. Boleh saya lihat? Ini. Boleh ya, data laboratoriumnya. Saya lihat dulu.
Nah, di sini tertera nih asam urat ibu dengan kadar kolesterol total ibu tinggi, dimana kan kadar asam urat itu nilai normalnya atau nilai rujukannya di sini kan 15,7. Nah, sedangkan hasil pemeriksaan ibu kadar asam uratnya itu 2,9. Nah, di sini kan termasuk tinggi ya, malah kayak bisa dibilang tinggi banget gitu kan. Nah, kadar kolesterolnya juga nih, nilai rujukannya itu harusnya kurang dari 200 nilai normalnya. Sedangkan hasil ibu 210, tinggi juga kan. Nah, di sini saya mau mengedukasi ibu tentang hubungan berat badan berlebih terhadap kasus nyeri sendi kan. Di sini sangat sangat berkaitan karena menurut dilihat dari data hasil lab itu asam urat dan kolesterol tinggi, jadi sangat berhubungan dengan materi yang ingin saya sampaikan gitu. Di sini saya mau jelasin tentang bentar, saya taruh data asesmen ibu dulu. Di sini saya mau jelasin tentang hubungan berat badan berlebih terhadap kasus nyeri sendi pada pralansia. Nah, pertama itu saya mau jelasin yang tadi saya sudah hitung indeks massa tubuh ibu itu termasuk kategori preobesitas, dimana itu kan tinggi ya. Nah, berat badan berlebih ini sangat berpengaruh terhadap kasus osteoartritis, dimana apalagi ibu ini usianya sudah tidak muda lagi, sudah 40 tahun ke atas, dimana kalau usia 40 tahun ke atas ini dia terjadi peningkatan kelemahan di sekitar sendi gitu. Rentang ya. Ya, sudah rentan. Nah, penurunan kelenturan sendi dan semua yang mendukung terjadinya nyeri sendi pada lutut tuh memang terjadi pada usia 40 tahun ke atas gitu kan umumnya. Nah, hal ini juga dikarenakan dengan bertambahnya usia, protein pembentukan tulang rawan ini mengalami penipisan serta penggunaan sendi selama bertahun-tahun menyebabkan iritasi dan peradangan tulang rawan. Nah, itu jadi yang singkatnya kayak gitu, yang menyebabkan usia 40 tahun ke atas dia lebih rentan mengalami nyeri sendi, singkatnya seperti itu. Sangat berpengaruh jadinya terhadap berat badan gitu kan. Nah, jadi dengan penambahan berat badan berlebih juga ini tuh dia mengakibatkan si lutut bekerja lebih keras. Jadi kalau berat badannya berlebih itu memang sangat berpengaruh terhadap kerja lutut yang lebih ekstra gitu. Harusnya bekerja segini, jadi dia bekerjanya segini gitu. Terus juga dia memang sendi yang bekerja lebih keras ini akan mempengaruhi daya tahan dari tulang rawan sendi, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada tulang rawan dan menyebabkan sendi kehilangan sifat komprehabilitasnya, sehingga ini tuh menyebabkan struktur pada jaringan kolagen dia dan mengalami degradasi protoglikan gitu. Jadi sangat berpengaruh tuh hubungan berat badan berlebih terhadap si kasus nyeri sendi. Serem juga ya kalau udah diterangin begini. Iya, jadi harus jadi hati-hati. tahu jadinya. Iya, jadi lebih berhati-hati. Nah, terus di sini saya mau jelasin pertama tentang penyakit osteoartritis ini. Jadi umumnya itu penyakit osteoartritis ini disebabkan karena mengkonsumsi zat purin berlebih. Sebelumnya ibu tahu nggak zat purin itu apa? Ya, itu yang semacam kacang-kacangan gitu. Iya, gitu, singkatnya kayak gitu. Nah, saya mau jelasin. Jadi zat purin ini itu dia merupakan hasil metabolisme dari protein. Nah, kacang-kacangan kita tadi benar. Merupakan hasil metabolisme dari protein, di mana hasil metabolisme protein ini akan membentuk kristal asam urat gitu. Jadi mengkonsumsi protein, nah di mana si protein ini dipecah menjadi zat purin. Nah, zat purin ini akan membentuk kristal asam urat, di mana kristal asam urat ini dia itu kristal asam urat ini apabila
apabila asam uratnya itu berlebih, jadi dia bakal berpengaruh terhadap nyeri sendi. Karena kalau misalkan kristal asam urat berlebih, ginjalnya itu dia nggak bakal bisa, ginjal itu tidak mampu mengeluarkan, sehingga dia tidak mampu mengeluarkan, sehingga kristal asam urat itu menumpuk di persendian. Jadi kan si zat purin ini kan dia membentuk kristal asam urat. Nah, kalau misalkan ibu makan zat purinnya banyak gitu kan, makannya banyak, zat purin zat purin kan tadi membentuk kristal asam urat. Kalau makan protein itu kan membentuk zat purin, dimana zat purin itu nanti kalau makannya banyak semakin membentuk banyak asam urat. Nah, banyak asam urat ini dia itu jadi nanti yang berpengaruh terhadap si nyeri sendi gitu. Kalau brokoli boleh nggak makan? Brokoli itu boleh, tapi jangan terlalu banyak karena dia juga memang gak bagus kalau misalkan terhadap nyeri sendi gitu. Iya. Pokoknya mah kacang-kacangan aja lah. Iya, kacang-kacangan nanti nggak boleh. Nanti saya akan jelasin juga makanan yang boleh enggaknya. Nah, gejala dari si nyeri sendi ini dia bisa mengalami sakit saat tidur gitu kan, sakit saat bangun tidur, saat nyeri gitu. Pasti ibu pernah ngalamin kan? Iya, suka setiap hari emang suka. Nah, bangun tidur. Ya itu utama. Ya itu gejalanya. Tapi kalau udah jalan enggak biasa. Itu memang gejala umum. Nyeri sendi ini juga bisa sampai kayak bengkak, sampai bisa merah lututnya. Jangan sampai dah, enggak. Iya, jangan. Terus juga bisa nyeri sendi ini biasanya itu terjadi di bagian jari tangan, terus juga jari kaki, pergelangan tangan, sikut. Terus kayak lebih parahnya itu memang tadi sulit digerakkan nyeri sendinya. Jadi kayak sulit digerakin. Apa ibu pernah kayak gitu? Pernah, lagi berobat. Sekarang alhamdulillah udah sembuh. Iya, seperti itu memang sampai susah digerakin ya. Nah, semutan gitu. Iya. Selanjutnya saya akan jelasin tentang faktor nih yang mempengaruhi osteoartritis ini. Nah, faktornya itu ada faktor dari luar, ada faktor dari dalam. Nah, pertama saya mau jelasin tentang faktor dari luar terlebih dahulu. Faktor dari luar itu ibu tahu nggak sebelumnya apa sih gitu? Maksudnya gimana ya? Nggak tahu ya. Jadi di sini saya mau jelasin kalau faktor dari luar itu umumnya adalah dari makanan gitu. Jadi ibu harus mengkonsumsi makanan yang rendah purin. Jadi harus dihindari makan makanan yang tinggi purinnya. Terus selanjutnya itu ada faktor dari luar kan. Nah, faktor dari luar ini itu terjadinya penyimpangan metabolisme, umumnya berkaitan dengan faktor usia gitu kan. Faktor dari luar itu memang berpengaruh sangat dengan usia. Nah, dimana usia ibu kan sudah 40 tahun ke atas, yang seperti saya jelasin tadi, memang usia 40 tahun ke atas nyeri sendinya itu bakal mengalami penurunan fungsi gitu kan. Nah, serta juga faktor dari luar ini ada faktor dari penyakit darah. Apa ibu punya penyakit selain nyeri sendi ini? Enggak. Tidak ya. Jadi ada memang dari penyakit darah, penyakit sumsum tulang, terus juga bisa berpengaruh karena konsumsi obat-obatan, terus kayak minum-minuman beralkohol kayak gitu. Terus juga berpengaruh nih, faktor dari luar itu sangat berpengaruh, obesitas dan diabetes itu sangat berpengaruh, berpengaruh terhadap kasus nyeri sendi ini karena merupakan faktor dari luar. Jadi ibu ini harus dituruni berat badannya, jangan sampai nambah lagi. Iya, insya Allah. Selanjutnya itu ada bahayanya itu, jadi bahaya penyakit osteoartritis ini salah satunya pada jantung hipereurokimia. Nah, jadi bahayanya itu, jadi kalau misalkan si kasus nyeri sendinya itu tidak ditangani dengan cepat, tidak ditangani dengan segera gitu, dia bisa nyebabin jantung hipereurokimia, dimana memang dia mempunyai hubungan yang jelas dan angka kematian angka kematian yang disebabkan berbagai macam penyakit jantung dan pembuluh darah. Karena kan tadi
faktor dari luarnya itu ada penyakit ini kan, penyakit darah. Jadi tuh dia memang kalau misalkan nggak diatasi segera bisa menyebabkan penyakit pembuluh darah gitu. Terus juga di sini saya mau jelasin tentang penyebab dan pantangan ya, penyebab dari osteoartritis. Terus pantangannya harus gimana nanti. Pertama saya mau jelasin dulu penyebabnya. Penyebabnya itu kan tadi yang utama, kalau penyebab dari luar utamanya itu dari makanan. Nah, makanan yang memang harus dihindari itu tuh seperti makanan jeroan. Makanan jeroan tuh kayak misalkan ada hati, terus ada babat kayak gitu. Itu sebaiknya dihindari karena tidak bagus dan bisa malah nanti nyebabin sendinya malah tidak berhenti sakitnya gitu. Terus juga ada daging-dagingan seperti daging sapi, daging kuda, terus juga daging kambing. Apalagi daging kambing itu kan dia tinggi tinggi kolesterol ya, dimana kan kalau misalkan tinggi kolesterol itu bisa menyebabkan juga tuh berpengaruh banget sama obesitas kan kaitannya. Nah itu tuh nggak bagus, jadi sebaiknya memang harus dihindari gitu. Terus juga ekstra daging kayak misalkan dendeng kayak gitu dihindari apalagi itu. Terus seafood juga jangan terlalu sering, sebaiknya dihindari. Kayak misalkan seafood tuh ada kepiting, cumi-cumi kayak gitu. Terus bebek ya, terus ada bebek, terus kayak kalkun, angsa itu harus dihindari. Terus ada makanan kaleng kayak misalkan sarden, kornet sapi itu harus dihindari juga. Nah, buah-buahan itu memang bagus kan, sebenarnya buah-buahan bagus, tapi ada buah-buahan yang dipantang seperti nanas sama durian kayak gitu. Terus juga sayur-sayuran sebenarnya juga kan sayur-sayuran itu merupakan makanan yang tinggi serat kan. Nah, tapi ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya harus dihindari dulu selama ibu mengalami penyakit osteoartritis ini. Jadi kayak misalkan sayuran itu kurangi makan makanan buncis, terus ada kangkung, terus ada daun singkong kayak gitu, terus ada daun pepaya, kembang kol itu harus dihindari dulu. Terus di sini ada kacang-kacangan itu dimana memang sangat berpengaruh terhadap penyakit ini kan. Dimana kacang-kacangan ini itu ada kacang tanah, kacang hijau, kacang melinjo. Nah termasuk juga kayak kedelai olahan kayak gitu kan, seperti tempe tuh itu memang berpengaruh. Tempe kalau sekali-kali mah boleh kali ya, sekali-kali boleh, kayak satu potong gitu boleh, tapi jangan terlalu sering karena harus dihindari dulu nih, karena itu tuh pemicu dari penyakit osteoartritis ini. Jadi kalau memang ibu mau sembuh, mau gejalanya berkurang, harus dihindari dulu. Nah, penyakit olahan tadi kan seperti tempe, terus susu kedelai, terus juga ada oncom, tauco juga kan, tauco termasuk ke dalam olahan kedelai kan. Nah, terus ada makan makanan gorengan, terus ada makanan bersantan, makanan manis, terus yang makan makanan tinggi protein, karena tinggi protein itu kan tadi protein itu merupakan metabolisme dari kayak pemecahan dari si dia akan memecah menjadi zat purin. Nah kan zat purin itu kan kalau tinggi dia bahaya terhadap asam urat, jadi harus dihindari kayak gitu. Nah terus kayak makan makanan manis juga kan harus dihindari, karena apalagi gorengan tuh itu harus dihindari karena kan berpengaruh banget gorengan terhadap kadar kolesterol. Soalnya berminyak gitu. Iya betul, kadar kolesterol ibu juga kan tadi dicek tinggi. Terus asam urat tinggi itu memang harus dikurangi agar tidak terjadi obesitas juga, tidak terjadi komplikasi penyakit yang lebih parah seperti itu. Terus di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari osteoartritis. Pencegahannya itu jadi
pencegahan dari faktor luar. Tadi kan faktor luar tuh makanan ya. Nah, pencegahannya itu jadi ibu banyak-banyak nih mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan dan sayur-sayuran apa sih gitu kan kalau ibu bingung gitu. Nah, sayur-sayuran tuh kayak ada stroberi gitu, itu bagus. Terus ada jeruk, ada pepaya, itu bagus, boleh. Terus kalau buah sayur-sayuran itu ada sawi putih, boleh. itu boleh sawi putih. Terus ada sawi hijau juga boleh. Terus tomat gitu, jahe gitu boleh. Terus ada konsumsi makanan yang mengandung potasium. Makanan yang mengandung potasium itu ada pisang, itu bagus, pisang. Terus ada yogurt, itu bagus sekali yogurt. Terus ada kentang juga mengandung potasium. Terus banyak-banyak mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Sebelumnya ibu tahu nggak nih karbohidrat kompleks itu apa aja sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Di sini saya jelasin ya. Jadi karbohidrat kompleks itu contohnya itu ada kayak roti, terus ada singkong, nasi juga termasuk karbohidrat kompleks itu. Boleh kan itu mah? Itu boleh, itu dianjurkan. Singkongnya boleh, daun singkongnya tidak boleh ya. Nah, terus juga mengkonsumsi makanan manis yang tadi saya jelasin di awal. Harus dikurangin ya? Ya, harus dikurangi karena sangat berpengaruh. Makan makanan manis itu dia berpengaruh terhadap kadar indeks glikemik. Dimana kan kalau misalkan kadar indeks glikemiknya tinggi, dia sangat berpengaruh terhadap penyakit diabetes. Jadi itu saling berkaitan tuh. Kalau ibu makan ini bisa penyakit ini memang penyakit antara satu dan yang lain itu saling berkaitan. Jadi sebaiknya pola makannya, asupannya itu harus dijaga gitu. Terus juga ibu banyak-banyak mengkonsumsi air putih minimal 8 gelas per hari, karena air putih ini juga tuh termasuk ke dalam anjuran makan, dimana ada yang namanya tumpeng gizi seimbang, seperti gambar di sini. Nah, ya seperti gambar di sini ada tumpeng gizi seimbang, di mana salah satunya itu adalah minum 8 gelas per hari. Itu jangan sampai kurang gitu. Selanjutnya ini ada pengobatan osteoartritis, di mana pengobatan itu menghentikan konsumsi makan makanan yang mengandung tinggi purin. Itu pasti utama ya. Itu larangan yang pertama, kayak harus mengurangi konsumsi makan makanan yang mengandung zat purin. Terus juga yang tadi dibilang di awal, banyak-banyak minum air putih minimal 8 gelas per hari. Kenapa sih gitu kan? Apa sih fungsinya banyak minum air putih sama nyeri sendi gitu kan? Jadi banyak-banyak minum air putih ini dia itu akan membantu untuk mengencerkan dan melarutkan kadar asam urat gitu pengaruhnya. Kan tadi zat purin itu dia dapat membentuk kadar asam urat kan. Nah, dimana kalau ibu dibantu dengan banyak-banyak minum air putih, di situ nanti si air putih ini dapat melarutkan, dapat mengencerkan si kadar asam urat. Jadi kadar asam urat ini tidak banyak menumpuk di sendi. Nah, kan kalau misalnya kadar asam urat numpuk di sendi itu tadi yang nyebabin si sendi dia menjadi sakit kan gitu. Jadi jangan lupa minum air putihnya per hari 8 gelas minimal. Di sini kalau memang ibu ada yang belum jelas boleh ditanyain apa aja, insya Allah saya jawab. Jadi berarti semacam kacang-kacangan tuh jadi kita harus dihentikan dulu ya? Iya, dihindari dulu, diganti dengan asupan yang lain. Ya, kayak semacam wortel itu kan boleh ya? Wortel boleh, sawi apalagi utama, tomat itu boleh. Ya udah, ini apa tuh? Paham dah. Lagi nanya. Terus mau tanya satu lagi. Iya, boleh. Kalau kayak buah-buahan mah selain durian boleh nggak? Boleh, buah-buahan. Kayak ini kan kayak semacam mangga tuh, katanya nggak boleh kan? Enggak kok, mangga boleh. Mangga
dianjurkan kalau misalkan buat yang nyeri sendi itu nggak menjadi pantangan. Yang menjadi pantangan itu hanya durian dan nanas. Saya mau tanya ya satu. Kalau katanya kalau makan durian katanya nggak diperbolehkan. Iya, jadi seperti yang tadi saya bilang, memang makanan durian tidak diperbolehkan karena dimana durian ini itu dia mengandung gas, mengandung alkohol, jadi dia dapat menyebabkan panas karena kan alkohol tadi juga merupakan pemicu faktor dari dalam kan, dimana alkohol itu berpengaruh terhadap nyeri sendi, dia itu dapat juga merusak jaringan, itu tidak baik, seperti itu Bu, kurang Iya, lebihnya. Udah, jadi sekarang saya paham dah semuanya. Insya Allah saya akan ini pelajari biar ini lutut saya Iya, lebih di semoga sembuh. Iya, amin. Biar lebih dipantang lagi makanan yang tidak dan bolehnya. Tadi kan saya udah ngasih tahu nih makanan yang boleh seperti apa, Ya. makanan yang harus dihindari seperti apa. Jadi bisa diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, bisa menjadi lebih baik lagi kehidupan sehari-harinya untuk makan makanan yang baik tidaknya. Terus juga minum air putih itu jangan sampai lupa. Ya, ya. Itu. Nah, di sini saya ada leaflet, di mana leaflet ini merupakan ringkasan materi yang tadi saya jelaskan. Di sini ada semua. Di sini tuh Ibu bisa baca. Di sini ada judulnya. Di sini selanjutnya ada pencegahan, ada pengobatan. Di sini juga ada kaitannya tadi saya jelasin di awal, kaitan indeks massa tubuh dengan faktor usia dengan kasus nyeri sendi, ya kan. Terus di sini juga ada penjelasan tentang penyakit osteoartritis, gejalanya, tanda-tandanya apa aja, faktor-faktornya, penyebab dan pantangannya. Ini semua yang tadi saya jelaskan ke Ibu. Nah, di sini tuh saya akan memberikan ini untuk Ibu untuk lebih memperdalam materinya, untuk lebih dijalani di kehidupan sehari-hari, seperti itu. Ya, makasih ya. Iya, dibaca. Itu materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat dan bisa dijalani di kehidupan sehari-hari menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, agar nyeri sendinya dapat teratasi, tidak mengalami kasus yang lebih parah. Terus juga makan makanannya kan tahu apa aja tuh tadi, bisa juga buat menurunkan berat badan. Tadi saya sudah hitung indeks massa tubuh Ibu, berat badan ideal Ibu, itu tuh jadi bisa Ibu sebagai acuan untuk penurunan berat badan agar tidak terjadi peningkatan berat badan, karena kan memang sangat berpengaruh peningkatan berat badan terhadap si kasus nyeri sendi. Jadi sebaiknya dihindari agar tidak terjadi yang lebih parah, agar tidak terjadi penyakit komplikasi lainnya, seperti itu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Iya, sudah paham. Paham ya, insya Allah. Saya pelajari dari sini ya. Iya. Makasih. Iya, baik. Kalau kayak gitu, sekian edukasi penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dengan baik. Boleh di share juga nanti ke teman-teman Ibu, bisa dikasih tahu leaflet yang diberikan gitu. Sekian, terima kasih banyak ya Bu ya. Semoga bermanfaat. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya jelaskan dari edukasi kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan, edukasi yang saya berikan terhadap Ibu tersebut ataupun bagi teman-teman dapat bermanfaat, dapat juga diterapkan kepada kehidupan sehari-hari agar menjadi kehidupan yang lebih baik lagi, agar terhindar dari penyakit-penyakit komplikasi lainnya, agar terhindar dari penyakit yang lebih parah dan dapat meringankan penyakit atau gejala yang sudah ada. Semoga bermanfaat, semoga dapat teman-teman laksanakan di kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.